Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah seorang anak durhaka yang sangat menyakiti hati ibunya hingga sampai membuat ibunya meninggal dunia. Cerita ini disampaikan oleh salah seorang sahabat saya, besti saya bernama Ibu Dewi. Ibu Dewi ini memiliki saudara kandung, adik kandung bernama Lili. Nah, Lili ini seorang wanita yang sangat taat beribadah, tetapi dia menderita sebuah penyakit sehingga yang mengharuskan dia untuk sering bolak-balik dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, Lili ini memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama berusia sekitar 20 tahun dan yang kedua itu sekitar berusia 7 tahun. Nah, anak pertama dari Lili ini yang berusia 20 tahun itu bernama Andika. Nah, Andika ini termasuk anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi setelah tamat SMA, dia pernah kerja tetapi tidak tahan karena Andika ini kecanduan chip judi online atau chip ya, saya tidak tahu ya, maaf ya kalau saya salah ya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi dia ini kecanduan, Andika ini kecanduan judi chip. Jadi dia malas bekerja karena katanya daripada saya bekerja lebih baik saya bermain judi chip. Nah, jadi karena kondisi anaknya seperti ini, si Lili ini menjadi kepikiran. Dia terus memikirkan kondisi anaknya ini, bagaimana cara dia untuk merubah anaknya. Sedangkan kondisi Lili ini adalah sakit-sakitan. Walaupun Ibu Dewi pernah berkata kepada Lili kalau tidak usah terlalu dipikirkan anaknya, biarkan saja, karena kamu akan bertambah sakit apabila terus memikirkan anak-anaknya. Nah, kebetulan Lili ini bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki gaji ya tentunya. Jadi gaji dari Lili ini habis diambil oleh anak laki-lakinya yang durhaka ini untuk bermain judi chip. Sebenarnya pada saat saya mendengarkan cerita dari Ibu Dewi ini, saya sangat sedih sekali, bercampur saya emosi karena Lili adalah seorang ibu yang sangat baik hati, yang bekerja terus tetapi uangnya habis untuk dimainkan judi oleh anak pertamanya. Yang seharusnya seorang anak pertama adalah seorang anak yang harus memiliki kebanggaan untuk orang tua dan keluarga, tetapi ini malah bermain judi chip. Baik Lili bersama suaminya sudah tidak ada uang sama sekali karena semua uang hasil jeripayah mereka diserahkan kepada anak pertama mereka untuk bermain judi chip. Tibalah pada suatu hari ketika Lili ini tidur di kamarnya, dia tidak bangun-bangun. Dari subuh dia tidur, si Dewi menelpon subuh, kata anaknya lagi tidur. Karena merasa hati tidak enak, akhirnya si Ibu Dewi ini menelpon lagi adiknya Lili jam 8 pagi, katanya masih tidur. Habis setelah itu Ibu Dewi menelpon lagi Ibu Lili sampai jam 1, jam 2, jam 3 dia menelpon. Ketika jam 3 dia menelpon dinyatakan masih tidur, Ibu Dewi ini ketakutan. Akhirnya dia menelpon lah salah seorang teman dari Ibu Lili ini untuk segera memeriksa Lili dan dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan telepon dari temannya, akhirnya Ibu Lili ini dilihat sudah lemah sekali, sudah satu-satu napasnya. Akhirnya segera dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, 4 hari koma. Ternyata Lili sudah koma dari pagi hari sampai jam 3 sore baru dibawa ke rumah sakit. Dan itu karena Ibu Dewi merasa hatinya tidak enak dan tidak nyaman karena memikirkan dari adiknya Lili, ikatan batin seorang saudara. Singkat cerita, si Lili, adik dari Ibu Dewi, menderita koma selama 4 hari.
Akhirnya setelah 4 hari, Ibu Lili dinyatakan meninggal dunia. Betapa hancurnya hati Ibu Dewi, sedangkan dia tidak bisa untuk melihat adiknya karena kondisi suaminya pun pada saat itu lagi sakit. Nah, setelah meninggal dunia, Lili ini mendapatkan sebuah uang dari perusahaan tempat dia bekerja, termasuk uang BPJS. Nilai uang itu sebesar 90 juta rupiah. Dan ketika dapat uang itu, yang diambil oleh suami Ibu Lili ini, Ibu Dewi berkata kalau dia menginginkan 2 juta dari uang tersebut, karena tujuan dari Ibu Dewi adalah untuk mensedekahkan adiknya. Dan Ibu Dewi berkata kepada suami dari Ibu Lili agar mengumrohkan adiknya, memberikan sumbangan setiap kali bulan puasa sekitar 1,5 juta. Tetapi kenyataannya apa? Apa yang dikatakan Ibu Dewi tidak dilakukan oleh suaminya. Justru uang peninggalan dari Ibu Lili itu jatuh ke tangan anaknya yang durhaka, yang suka bermain judi online dan menghabiskan semua uang dari peninggalan Ibu Lili. Dan hanya 2 juta yang dikirimkan kepada Ibu Dewi, dan itulah yang disedekahkan Ibu Dewi atas nama adiknya. Setelah kejadian tersebut, Ibu Dewi merasa sangat sedih sekali karena uang dari jeripayah adiknya tidak ada yang disumbangkan sedikit pun, tetapi habis dengan judi online, bermain chip. Akhirnya Ibu Dewi sangat sedih sekali. Dan pada suatu malam, suami dari Ibu Dewi ini yang menderita stroke itu bermimpi. Dia bermimpi melihat Ibu Lili yang semua badannya hitam. Dan hanya sebagian di atas kepalanya ini itu berwarna putih. Semuanya berwarna hitam. Setelah diceritakan hal ini kepada Ibu Dewi, akhirnya semuanya sadar kalau mimpi dari suami Ibu Dewi itu ada artinya. Artinya adalah bahwa Ibu Lili itu merasa sangat sedih sehingga semua tubuhnya hitam dan hanya sebagian putih, karena uang yang 2 juta yang diberikan kepada Ibu Dewi itulah yang membuat kepala dari Ibu Dewi itu berwarna putih, yang disumbangkan makanan ke masjid atas nama dari Ibu Lili tersebut. Betapa sangat menyedihkannya mempunyai seorang anak pertama yang durhaka kepada ibunya. Semasa hidupnya Ibu Dewi bercerita, sang anak Andika ini sering sekali menyumpahi ibunya untuk mati. Dan setelah ibunya meninggal, dia merasakan betapa sedihnya jika tidak ada seorang ibu di dunia ini. Dari hal ini, marilah kita berdoa semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa mendoakan kita kelak ketika kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Bukan seorang anak yang durhaka, yang kerjanya menghambur-hamburkan uang untuk berjudi. Nauzubillah min zalik. Itu saja cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.